Lebaran tahun ini, umat Islam merayakan hari kemenangan di tengah pandemi corona. Menteri Agama Fahrul Razi mengimbau agar warga merayakan Idul Fitri di rumah saja. Namun, saudara, hal ini bukan berarti mengurangi sukacita umat dalam merayakan hari kemenangan. Dan berikut adalah petikan wawancara rekan kami Liviana Cerlisa dengan Menteri Agama Fahrul Razi yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara, Hari Raya Idul Fitri tahun ini dirayakan dengan sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lebaran terpaksa dirayakan di tengah pandemi corona yang tak hanya menyebar di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bagaimana umat Islam bisa mengambil nilai-nilai positif dari Lebaran tahun ini? Untuk membahasnya sudah hadir, terhubung melalui sambungan satelit. Ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fahrul Razi. Assalamualaikum Pak Fahrul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Menteri Agama. Pak Fahrul Razi, Ramadan kali ini beda, jelas terasa bedanya. Tapi apa hikmahnya bagi umat Muslim khususnya di Indonesia, Pak Menteri? Ya, hikmahnya tentu saja cukup banyak lah. Satu, misalnya dengan Ramadan kita dengan Idul Fitri di rumah, kita bisa bersama-sama dengan keluarga inti kita untuk bersilaturahmi satu sama lain, dan itu akan menguatkan silaturahmi kita dan saling peduli dengan masalah masing-masing. Ini juga luar biasa karena kita tahu rumah tangga adalah sumber utama kita untuk siap melakukan tugas-tugas apapun di luar rumah tangga itu. Kalau rumah tangga kompak, satu sama lain peduli dan paham tentang masalahnya masing-masing, itu akan membuat kita menjadi lebih siap menghadapi tugas-tugas lain nantinya. Kemudian lainnya juga, kita dengan itu bisa mencoba konsentrasi kepada tujuan ibadah kita itu. Sebagai kita tahu kan Idul Fitri itu kan betul-betul sebuah hari kemenangan. Hari kemenangan kita dalam menghadapi cobaan-cobaan yang begitu banyak selama puasa. Nah, kita anggap saja cobaan-cobaan itu juga meninggikan nilai ibadah kita, dan kemudian kegembiraan melewati cobaan-cobaan itu tentu saja tidak boleh terganggu sedikit pun dengan adanya pandemi dan sebagainya. Karena memang kita berbahagia karena kita berhasil melewati cobaan-cobaan itu dengan baik. Ada hikmah lain yang bisa didapat, misalnya pada saat kita nggak bisa mudik, kita bisa membayangkan, kita kali ini nggak bisa mudik, kita sudah ngomel-ngomel. Bagaimana tentang misalnya TNI, polisi, ya saya juga pernah mantan TNI, kita hampir nggak pernah bisa mudik pada saat Lebaran. Begitu juga teman-teman polisi, teman-teman yang beberapa instansi lainnya, karena memang pada saat Lebaran itu kita sedang sibuk-sibuknya menjaga keamanan rakyat Indonesia yang sedang melanggarakan mudik Lebaran. Jadi banyak hikmah yang bisa kita dapat dalam hal ini, tapi saya garis bawahi, situasi pandemi ini tidak boleh mengurangi sukacita kita dalam menyambut Idul Fitri, karena kita telah berhasil mengalahkan segala godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan mengendalikan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Begitu. Artinya menyikapi Idul Fitri yang berbeda ini juga tidak boleh kemudian dalam keadaan duka karena memang sekarang lagi pandemi corona, tapi tetap harus sukacita, begitu Pak Menteri ya? Betul, betul. Kita kan bergembira karena kita berhasil mengalahkan cobaan-cobaan itu, begitu. Baik, Pak Menteri, kalau tradisi silaturahmi ini kan erat dengan Idul Fitri. Idul Fitri dengan silaturahmi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya selalu ada tradisi silaturahmi secara langsung, dan kali ini di Lebaran tahun ini tradisi silaturahmi ini akan diwakilkan lewat internet. Seperti halnya kita berbincang pada hari ini lewat sambungan satelit. Apakah ini kemudian mengurangi makna silaturahmi itu sendiri, Pak Menteri? Tidak mengurangi maknanya sama sekali, karena dalam kita berkomunikasi dengan via HP misalnya juga bisa kita lakukan dengan akrab, dengan baik gitu ya. Kita bisa juga menampilkan senyum kita, menampilkan mimik muka yang memohon maaf dan sebagainya. Apalagi kita paham bahwa ajaran Islam mengatakan sebetulnya permohonan maaf itu tidak perlu ditunggu Idul Fitri. Kalau hadis Nabi mengatakan permohonan maaf itu harus dilakukan seketika pada saat kita merasa membuat kesalahan. Nah, ini kemudian kita biasakanlah. Tidak usah berpikir kalau ngomongnya maaf itu berarti kita tunggu Idul Fitri, misalnya, nggak usah seperti itu. Jadi kembali tidak sedikit pun mengurangi makna
silaturahmi ataupun maafkan meskipun kita tidak bisa bertemu muka langsung. Gitu. Kalau kita bicara soal tradisi Idul Fitri, biasanya juga akan ada open house di biasanya entah rumah dinas, para menteri atau misalnya di istana begitu Pak. Bagaimana kemudian dengan tahun ini? Ini fix sudah pasti dihilangkan begitu ya Pak? Ya kalau kita lihat situasinya ya kita asumsikan ya kira-kira tidak akan ada itu. Dan kemarin saya bilang itu situasi ini kita manfaatkan untuk mendekatkan kita sama-sama satu sama lain. Sebagai contoh saja ya kebetulan cucu saya juga tinggal nggak jauh dari rumah saya. Dia sudah mengatakan, Kek, nanti Idul Fitri kita sholat di rumah kakek aja ya. Berapa orang aja boleh saya bilang. Kamu takbir ya nanti saya yang takbir nanti Kek. Jadi kan lebih kompak banget kalau selamanya kan selama ini kita ikut Idul Fitri di lapangan begitu luas, akhirnya kita jadi makmum saja. Tapi di sini semua bisa membagi tugas dengan baik. Ada yang Bandung, nanti yang imam kakek aja ya, iya kakek. Nanti yang ini takbirnya yang mimpin ya Om Bayu ya, gitu. Jadi kita di keluarga inti aja juga jadi semakin dekat satu sama lain. Dan saya kira itu luar hikmah yang luar biasa yang kita dapat dari situasi Idul Fitri, meskipun kita berada pada situasi pandemi COVID-19 ini. Baik, Pak Menteri, besok insya Allah akan dirayakan Hari Kemenangan umat Muslim di seluruh dunia, Hari Raya Idul Fitri. Apa pesan dari seorang Menteri Agama? Karena pemerintah juga menyarankan untuk melakukan semua hal seperti yang tadi Anda sampaikan. Sholat Idul Fitri juga akan kita lakukan di rumah. Ya, pesan saya tetap optimis. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita yang di luar kemampuan kita. Itu kita pegang satu. Kemudian kedua, kita optimis. Karena pemerintah telah mengambil pelajaran sebaik-baiknya dari berbagai kasus yang terjadi di dunia. Sehingga bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencoba mengatasi pandemi ini. Dan kewajiban kita semua adalah taat dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan pemerintah itu. Kemudian tentu saja kita semua jangan berhenti berdoa, berusaha dan berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Tapi saya garis bawahi, jangan pernah kemudian kita menjadi tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah hari kemenangan dalam menghadapi berbagai cobaan, dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Tetap dengan lantang kita gaungkan ucapan-ucapan takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian saran saya. Baik, jangan jadikan corona sebagai penghalang sukacita kita untuk merayakan Idul Fitri. Itu kata Menteri Agama Fahrul Razi. Tapi Pak, biasanya nih secara pribadi, tradisi apa sih yang biasanya dilakukan Anda ketika Idul Fitri itu tiba bersama keluarga tercinta? Nanti akan kita bahas usai jeda ya Pak Menteri di Sapa Indonesia Malam.